Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran kita tentang deskripsi. Deskripsi berasal dari kata describe yang artinya menggambarkan. Di sini dikatakan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat. Objek atau yang akan dilihat atau ditulis oleh teks deskripsi bisa berupa benda, kayak misalnya pulpen kesayangan, bisa tempat, bisa peristiwa, bisa hewan, bisa orang atau tokoh. Tujuan teks deskripsi mengajak pembaca seolah-olah melihat dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan, sehingga dia ikut larut dalam cerita kita. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama menggambarkan objek secara khusus. Kenapa secara khusus? Karena dia akan diceritakan secara lebih detail. Contoh, kalau kita mau cerita tentang pantai, pantai itu masih umum. Tapi kalau kita katakan pantai Parangtritis, berarti orang akan melihat langsung tergambar di kepalanya adalah sebuah pantai yang bernama Pantai Parangtritis. Begitu juga kalau kita ingin menceritakan tentang kucing. Kucing itu banyak, tapi kalau kita mengatakan atau menceritakan tentang kucingku, maka deskripsinya menjadi lebih khusus, yaitu kucing yang kita miliki. Itu yang akan kita ceritakan. Yang kedua, isi teks berupa rincian bagian-bagian objek. Ketika kita menjelaskan tentang sebuah teks deskripsi, kita akan menceritakan tentang bentuknya, tentang warnanya, tentang ukurannya, tentang aromanya. Kalau misalnya menceritakan tentang rumah, bentuknya seperti apa, warna rumahnya seperti apa, ukurannya bagaimana. Kalau tentang buah, bentuknya seperti apa, aromanya bagaimana, dan seterusnya. Yang ketiga, melibatkan kesan indera, membuat pembaca seolah-olah mengalami sendiri. Contoh, kucingku memiliki bulu berwarna hitam dan putih. Nah, ini melibatkan indera penglihatan. Kita seakan-akan disuguhkan oleh bulu kucing yang berwarna hitam dan putih. Contoh kedua, bulunya sangat lembut. Ini melibatkan indera perasa. Seakan-akan kita merasakan, dengan kata lembut ini seakan-akan kita merasakan. Contoh yang ketiga, ia kumandikan setiap hari sehingga selalu wangi. Wangi ini menunjukkan indera penciuman. Kita seakan-akan terbawa ke dalam suasana yang sedang diceritakan, seperti kita ikut mencium harum atau aroma dari si kucing tadi. Nah, itulah beberapa ciri-ciri deskripsi. Dalam teks deskripsi ada sinonim, persamaan kata, ya, ada juga majas atau gaya bahasa, ada personifikasi. Pohon mangga itu melambai ke arahku. Jadi seakan-akan benda seperti manusia melambai. Melambai itu pekerjaan manusia. Tapi di sini binatang itu atau benda itu diperlakukan seperti manusia, jadi seperti melambai. Jadi gaya bahasa personifikasi ini mempermisalkan benda seperti manusia, bisa melambai, ombak bergulung atau ombak berlarian di pinggir pantai. Berlarian itu pekerjaan manusia, tapi ombak dipermisalkan seperti manusia. Yang selanjutnya adalah hiperbola. Hiperbola ini semacam lebay. Ya, jadi hiperbola ini semacam lebay. Lebay itu maksudnya melebih-lebihkan. Contoh, kebaikannya membuat hatiku meleleh. Kan lebay sekali ini kan, terlalu dilebih-lebihkan. Atau kasih sayangnya membuat atau kemarahannya membuat hatiku teriris gitu. Hatinya teriris-iris. Ini sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan. Nah, itu namanya hiperbola.